Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, kajian kita kali ini tentang Sinungkalan Dewa Wolu, Ngasta Manggalaning Ratu, dan rahasia ilmu para dewa atau ilmu yang sangat dirahasiakan para dewa. Apa itu? Ayo kita kaji bersama. Nah, di dalam sebuah naskah yang ditulis oleh Jangka Jayabaya ya, yang disebut dengan Jangka Jayabaya, di sana tertuang sebuah bait tentang Sinungkalan Dewa Wolu, Ngasta Manggalaning Ratu. Ya. Dan di dalam bait tersebut hanya kalimat inilah yang tidak ada terjemahannya, atau terjemahannya tidak diperjelas ya. Nah, saya bacakan sedikit mengenai penggalan bait tersebut ya. Sak let-lete yen besok ngancik tutuping taun, Sinungkalan Dewa Wolu, Ngasta Manggalaning Ratu, bakal ono dewa ngajawantah apeng awak manungsa. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, terjemahannya sendiri, selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun, Sinungkalan Dewa Wolu, Ngasta Manggalaning Ratu, ada dewa turun berbadan manusia. Nah, apa yang dimaksud Sinungkalan Dewa Wolu, Ngasta Manggalaning Ratu ini? Ya, jika kalian pernah menonton sebuah video saya yang berjudul Hasta Brata, ya, di sana saya juga menjelaskan mengenai sifat ke-8 para dewa: bumi, api, air, udara, lalu langit, surya, bulan, dan bintang. Ya. Nah, dalam video tersebut saya jelaskan beberapa atau sifat-sifat dari ke-8 dewa tersebut ya. Nah, kalau juga kalian pernah melihat sebuah logo dari Majapahit, itu kan logonya kan disebut Nawasanga ya, kalau orang Hindu bilang kan. Nah, ini kan juga sebuah simbol. Yang ini sangat berkaitan dengan apa yang mau kita bahas hari ini. Nah, jadi gini ya. Ke-8 sifat dewa yang berasal dari unsur alam, ya, yang disebut air, api, udara, tanah, langit, Condro, Kartiko, Suryo, ya. Nah, itu harus dikuasai, harus dipahami. Ketika seorang tersebut sudah mampu menguasai yang disebut Hasta Brata itu, barulah dapat disebut sebagai ratu atau raja. Jadi ketika orang tersebut sudah menguasai ke-8 sifat dewa tersebut, barulah bisa disebut sebagai raja atau ratu. Dan jika sudah begitu, barulah lambang yang disebut Nawasanga itu hidup dalam diri seorang raja atau ratu. Ya, makanya 8 sifatnya dan dianya itu. Dan itulah juga yang disebut sebagai dalam kalimat bait Jayabaya ya, Sinungkalan Dewa Wolu, Ngasta Manggalaning Ratu. 8 sifat dewa hidup dalam wujud seorang raja atau ratu. Akan tetapi memang juga ada titisan dari ke-8 dewa itu ke dalam jasad manusia. Jadi 8 dewa itu memang sekarang juga sudah menitis ke dalam jasad-jasad manusia zaman sekarang. Dan ini mereka semua juga harus menguasai Hasta Brata itu. Ya, harus mengerti 8 sifatnya itu tadi semuanya. Harus dikuasai dalam satu wujud. Barulah disebut raja atau ratu. Ya. Dan itu juga barulah disebut ono dewa ngajawantah apeng awak manungsa. Nah, lalu apakah ilmu yang sangat dirahasiakan para dewa itu? Ya. Ilmu tersebut dalam bahasa Jawa juga disebut Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu. Sastra itu dalam arti yang harfiah
disebut juga tulisan atau ilmu. Ya. Jendra itu sendiri disebut dapat diartikan sebagai raja atau lebih identik dengan Tuhan. Ya, diperuntukkan untuk Tuhan. Hayuningrat pangruating diu maksudnya adalah merubah atau ngeruat hal yang buruk menjadi baik. Ngerubah raksasa menjadi seorang yang selamat atau yang baik. Ilmu ini ada sebuah legenda juga yang menceritakan tentang ilmu ini. Jadi dikisahkan dulu pernah diwedarkan oleh seorang resi ya. Seorang resi Wiswara namanya, yang dia mewedarkan kepada seorang putri yang disebut Dewi Sukesi. Ya. Nah, diceritakan Dewi Sukesi ini sangat pintar dan sangat sakti ya, sehingga dia berhasrat untuk mengetahui ilmu sastra Jendra ini. Ya. Ya. Nah, sedangkan akhirnya dia tanpa sadar, karena hasratnya dia keingintahuan yang sangat tinggi, justru nafsulah yang mendorong dia untuk mengetahui makna dari sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu ini. Padahal kunci atau syarat utama untuk mempelajari ilmu ini adalah harus bersih secara lahir dan batin. Ya, barulah diizinkan untuk mempelajari ilmu ini. Karena kalau tidak, inilah cikal bakalnya lahirnya para raksasa ya. Raksasa itu ya digambarkan sebentuk sosok yang jahat seperti Buto gitulah ya. Yaitu sebenarnya nafsu diri manusia sendiri. Jadi ilmu ini hanya dapat atau diperbolehkan diwedarkan kepada orang yang sudah bersih secara lahir dan batin. Kepada orang yang sudah menguasai dan memahami hasta brata. Menguasai 8 sifat dewa itu. Ya. Nah, inilah kenapa juga disebut ilmu ini sangat dirahasiakan oleh para dewa atau hanya dapat dipelajari oleh para dewa. Karena sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu ini tidak boleh dipelajari sebelum melewati fase-fase tertentu. Salah satunya hasta brata. Jadi mengetahui atau mempelajari sastra Jendra tanpa hasta brata itu tidak boleh. Maka akan salah. Ya. Akan tetapi, ketika orang tersebut ingin menjadi seorang pemimpin, entah di daerah atau di wilayah atau dimanapun, hanya menguasai hasta brata sendiri itu sudah cukup. Nah, secara pemahaman Islam di Nusantara pun itu juga diajarkan mengenai pemahaman yang disebut syariat, tarikat, hakikat dan makrifat ya. Nah, makrifat ini sendiri hanya boleh diwedarkan kepada orang-orang yang sudah memiliki pemahaman secara hakikat. Ya. Agar tidak salah. Makanya dulu pada saat zaman Wali Songo ada sebuah cerita mengenai Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu makrifat kepada orang-orang yang belum melewati fase-fase tertentu. Makanya para wali menganjurkan untuk menghentikan ajaran tersebut. Dan akhirnya terjadilah perselisihan sehingga Syekh Siti Jenar dianggap sesat. Ya. Ini salah satunya kurang lebih begitu ya. Nah, ini semua juga berkaitan dengan wahyu pertama yang diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Iqra. Ya, bacalah. Kenapa Iqra? Lalu apa yang harus dibaca sedangkan ayat lain belum turun, sedangkan tidak ada tulisannya? Maka Bismi Rabbika ladzi khalaq, atas nama Rabbmu yang Maha Pencipta. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana cara membaca atas nama Rabb yang Maha Pencipta tersebut? Inilah kuncinya. Ketika kita dapat connected terhadap Rabb yang hidup dalam diri kita itu, maka kita dapat membaca semua yang dirahasiakan oleh Tuhan. Itulah kenapa Alif Lam Mim itu dirahasiakan, Yasin itu juga dirahasiakan. Karena kita diharuskan untuk memahami fase-fasenya, ya.
untuk mempelajari A, kita harus melalui fase B. Sama, untuk mengerti tentang sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, itu juga harus melalui fase yang disebut Hastabrata. Ya. Jadi istilahnya sastra Jendra itu seperti sufinya lah gitu ya, atau seperti makrifatnya gitu ya. Jadi semua yang dilakukannya itu bukan atas dasar kehendak pribadi lagi. Tauhid gitu istilahnya, sudah sangat manunggal. Jadi gitu ya, untuk memahami sastra Jendra itu juga harus melalui fase Hastabrata. Untuk memahami makrifat itu juga harus memahami hakikat ya. Fasenya kayak gitu. Jadi untuk memahami rahasia Tuhan, kita juga harus connected dengan Rob yang hidup dalam diri kita. Mudah-mudahan sedikit hal ini bisa menjadi bahan referensi untuk kita merenung ya. Tidak banyak yang dapat saya uraikan hari ini. Mudah-mudahan ini dapat menjadikan kita lebih baik lagi. Saya juga tidak bermaksud apa-apa. Saya juga bukan siapa-siapa. Saya hanya anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Mohon maaf jika ada salah kata. Itu aja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.